Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu memimpin, melangkah ke arah lingkaran Arktik. Serigala iblis tidak jauh di belakang, mengikuti di belakang Zhu Hengyu dan melarikan diri sepanjang jalan. Di atas lapisan es tanpa akhir ini, tidak ada lekukan atau tonjolan setengah sutra. Sepanjang jalan, selama Anda berhati-hati untuk tidak terpeleset, Anda tidak perlu khawatir. Setelah berlari selama seperempat jam penuh, Zhu Hengyu tiba-tiba mengubah sudut, memerintahkan komandan serigala setan serigala, bergegas menuju bagian depan yang miring dengan kecepatan penuh. Berlari dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu berkata, ada sekitar 300.000 monyet es di depan, semua orang siap bertarung. Meskipun semua orang masih tidak melihat apa-apa, tetapi pada saat ini, tidak ada yang bodoh untuk meragukan Zhu Hengyu. Dengan pesanan Zhu Hengyu, Taring mengambil napas panjang, dan kemudian melompat maju dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, Taring sekali lagi berubah menjadi 8 avatar. 8 avatar Fang Fang disimpan di segala arah oleh Zhu Hengyu. Tidak peduli siapa yang ingin melukai Zhu Hengyu, ia harus menerobos blok Taring. Berlari terus, Fang Fang memandang dengan bersemangat pada pedang haus darah di tangan 8 avatar, dan perisai pertempuran Suangwei. Jelas, pedang dengan satu perisai ini jelas tidak sederhana. Melihat sekeliling, tubuh 8 avatar Taring pada dasarnya telanjang. Hanya ada potongan sisik ular padat menutupi permukaan tubuh. Adapun set baju zirah emas putih yang disempurnakan Zhu Hengyu untuk Fang Fang, dia masih memakainya di tubuh Fang Fang. Itu tidak muncul di tubuh 8 avatar Fang Fang. Tapi melihat kembali pada Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword, mereka benar-benar berbeda. Tidak hanya tangan Venomous Fang, tetapi juga Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword. Bahkan tangan dari 8 avatar adalah perisai kidal dan pedang tangan kanan. Bisa dikatakan, perisai kura-kura hitam ini dan pedang sihir haus darah pasti tidak fana. Mampu memisahkan beberapa split bersama dengan split. Tidak diragukan lagi, semua adalah orang suci tertinggi. Mereka pasti para prajurit sihir top yang disempurnakan oleh para penguasa alam suci. Dengan perisai dan pedang ini, kekuatan Taring langsung meningkat beberapa kali. Ketika Taring memanggil doppelganger serakah, pedang sihir haus darah ini dibagi menjadi 9 pegangan. Perisai pertempuran Suangwei ini dibagi menjadi 9. Bayangkan, 9 master memegang artileri tertinggi ilahi dan pengepungan battle shield, apa perasaan itu, apa rasanya? Dalam teriakan, Taring dengan cepat melaju, bergegas maju, bergegas maju. Pada saat berikutnya, di permukaan es yang semula sangat tak tertandingi, ribuan titik cahaya warna-warni bersinar seketika. Melihat dari dekat, elf es biru es yang pekat, tembus cahaya naik dari es. Aku melihat pedang jahat berdarah di tangan gigi beracun haha, dan melambai dengan liar. Pada saat bersamaan, 8 kepala ular di bahu Taring, seperti 9 ular roh, menari liar. Rantai-rantai hitam menembus. Setiap peri es langsung hancur dan hancur. Sayangnya, meskipun taringnya kuat, meskipun bisa dikurangi menjadi 9, dan ada 8 kepala ular serakah di setiap bagian. Tetapi dibandingkan dengan ratusan serigala iblis di belakangnya, itu masih agak kejam. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat taringnya, hanya ada satu orang. Bahkan jika dia memiliki 9 poin, dia hanya 9. Tetapi 100 serigala iblis ada di belakang, tetapi mereka tidak makan makanan kering. Jangan melihat posisi iblis mereka, itu tidak sebagus Taring untuk saat ini. Tetapi ketika sampai pada kecepatan pembunuhan, Taring tidak cukup. Jangan melihat Taring iblis, itu hampir 20 lebih tinggi dari serigala yang tampan. Tetapi ketika menyangkut elf es ini, tidak ada bedanya. Bagaimanapun, itu lonjakan. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuh peri es ini 2 kali. Lagi pula, Taring hanyalah biksu jarak dekat. Tidak seperti serigala iblis itu, mereka adalah penembak frekuensi tinggi jarak jauh. Ribuan peluru rune dapat ditembakkan per napas. Setiap peluru rune dapat menembus setidaknya 10 elf es dalam waktu 3 km. Di depan ratusan serigala ajaib, elf es raksasa jatuh satu demi satu, baris demi baris. Satu demi satu, mereka berubah menjadi serpihan es beraneka warna yang tersebar di es. Melihat sekeliling, seluruh medan perang sama sekali tidak berdarah. Setelah setiap peri es ditembak, es itu akan meledak menjadi ribuan keping es beraneka warna. Sepertinya kembang api mekar, mekar di es, mekar. Karena itu, elf es di sekelilingnya ditembak oleh penembak serigala iblis sebelum taringnya terbunuh. Meskipun Taring adalah yang pertama kali, mereka berencana untuk mengejar mereka dan melanjutkan pembantaian. Sangat disayangkan bahwa kecepatan mengejar Taring tidak secepat pembantaian ratusan pemanah serigala ajaib. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat gigi beracun itu.
Bahkan, Zhu Hengyu juga tahu bahwa Fang Fang juga ingin membunuh Elves ini dengan tangannya sendiri, melahap energi mereka, dan mengubahnya menjadi miliknya. Kalau bukan karena pemenggalan Fang Fang sendiri, kekuatan ketamakannya tidak bisa menelan energi pihak lain. Secara alami, tidak ada cara untuk melahap dan mengubah. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu sebenarnya ingin membiarkan Fang Fang bunuh diri. Tetapi tanpa daya, ini terlalu tidak efisien. Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu untuk menunggu Taring membunuh di sini. Jika dia sendirian membunuh 2 atau 300 ribu Elves ini, kapan dia akan membunuh? Selain itu, Zhu Hengyu juga perlu membunuh mangsa, meningkatkan kekuatan Shen Luo, dan kekuatan api penyucian. Bagi Zhu Hengyu, efisiensi adalah yang paling penting. Namun, meski mengatakan demikian, tidak tepat untuk selalu memegang taring seperti ini. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu berkata, "Oke, saya tidak butuh perlindungan Anda. Anda dan 8 avatar Anda, mari kita buka jalan di depan." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, taringnya langsung membuka matanya. Jika dia membuka jalan di depan, kemudian ia dan 8 avatarnya dapat dibagi menjadi 9 cara. Begitu peri es itu ditemukan, ia dan 9 avatarnya, melalui rantai jiwa, memberitahu Zhu Hengyu tentang berita itu. Kamu bisa memanfaatkan Zhu Hengyu dan iblis serigala sebelum mereka tiba dan terbuka untuk membunuh. Gembira, taring tidak membuat yang lebih sopan. Setelah memberikan tinju hormat kepada Zhu Hengyu, Fang Fang dan 8 avatarnya, masing-masing, berlari dengan kecepatan penuh menuju 8 arah di depan. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat gigi beracun dan 8 avatarnya dengan cepat menghilang. Dengan Fang Fang dan 8 avatarnya, buka jalan di depan. Anda dapat memiliki peluang lebih besar untuk menemukan komunitas peri es tersembunyi. Setelah komunitas peri es ditemukan, Zhu Hengyu akan memimpin pemanah serigala ajaib dan buru-buru memanen di pertama kalinya. Sambil berburu Elves, mereka melahap kekuatan psikis untuk meningkatkan kekuatan Shenrou dan kekuatan api penyucian. Cukup yakin, kurang dari 1/4 jam sebelum taring pergi, taring di depan mereka mendengar berita melalui rantai jiwa. Di kanan depan, komunitas monyet es ditemukan. Ada sekitar 170 ribu monyet es di sana, dan mereka dengan gila mengepung gigi beracun. Avatar Fang Fang membunuh sepenuh hati. Setelah menerima berita itu, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Di pesan pertama kali, setelah menerima pesanan, 100 komandan serigala ajaib, pada saat yang sama, mengaktifkan energi magis, dan bergegas menuju lokasi di mana taring berada. Begitu dia berlari setengah jalan, berita datang dari Fang Fang. Di kiri depan, komunitas 500 ribu monyet es ditemukan. Pada saat ini, 3 avatar di dekat taring telah bergegas dengan kecepatan penuh untuk memburu monyet es. Di utara yang ekstrim ini, ada beberapa orang. Ada banyak Elves yang mengintai di mana-mana. Lebih baik sekarang, lokasi mereka hanya di zona luar, dan mereka bertemu monyet es dari badan perang tingkat 45 atau 50. Begitu mereka terus melangkah lebih dalam, mereka mungkin menghadapi serigala es, harimau es, singa es dan beruang es dengan lebih dari 60 segmen pertempuran. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu berpikir sebentar, dan memanggil Yinlinger, dan memanggil Venom of Venomous Fang kembali. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 100 penembak serigala ajaib dibagi menjadi 3 tim. 33 orang per tim. 3 tim diperintahkan oleh Zhu Hengyu, Yinlinger, dan Fang Fang. Mencekik monyet es dari masing-masing komunitas secara terpisah. 8 avatar Fang Fang membuka jalan di depan untuk mengeksplorasi dan menyelidiki. Setelah komunitas peri es ditemukan, tim terdekat akan bergegas dan memburu mereka. Selama 2 bulan berikutnya, ketiga tim berjalan beriringan. Saat memanen Elves raksasa, dia melaju melewati lingkaran Arktik dengan kecepatan penuh. Lebih dari 2 bulan telah berlalu. Zhu Hengyu dan rombongannya akhirnya meninggalkan lapisan es tanpa akhir dan secara resmi tiba di lingkaran kutub utara. Alasan mengapa saya tiba di ujung utara, dekat lingkaran Arktik. Itu karena ladang es di sekitarnya, gletser besar telah naik ke awan. Ada juga banyak salju di atas es di sekitar gletser. Dalam semua tanda, tempat ini sudah berada di ujung utara, di dalam lingkaran Arktik. Ke depan, bukan lagi monyet es yang lemah. Tanpa diduga, hal berikutnya yang muncul adalah serigala salju, dan binatang buas seperti macan tutul salju dan singa salju. Di antara mereka, serigala salju adalah binatang buas dari tubuh pertempuran 50 segmen. Snow Leopard adalah binatang buas dari pertempuran 60 segmen. Snow Lion dan Snow Tiger adalah binatang buas dalam pertempuran 70 segmen. Adapun binatang buas di atas 80, ada juga beberapa di sini. Beruang es adalah binatang buas dari pertempuran 80 segmen. Adapun beruang es itu adalah binatang super sengit dari tubuh pertempuran 90 segmen beruang kutub utara. Namun, sebagai Raja Utara yang ekstrim, beruang kutub sangat jarang. Belum lagi pertemuan, bahkan jika Anda sengaja mencarinya, saya khawatir itu akan langka. Karena itu, Zhu Hengyu dan timnya tidak terlalu khawatir tentang bahaya.
Terlebih lagi, bahkan jika dia bertemu dengan beruang kutub utara yang beringas, Zhu Hengyu dan timnya tidak berdaya. Tidak ada yang lain. Taring saja sudah cukup untuk bersaing dengan beruang kutub utara. Lagi pula, taring juga adalah kekuatan realem iblis kaisar dengan 90 segmen tubuh pertempuran. Di luar lingkaran Arktik, Zhu Hengyu dan timnya menggali gua es di bawah es dan mulai bersantai. Turun, saya takut pembantaian itu tidak akan terulang seperti sebelumnya. Serigala salju berikutnya telah mulai mengembun pelindung es. Jika Anda ingin membunuh serigala salju, pertama-tama Anda harus menghancurkan pelindung es sebelum Anda dapat membunuhnya. Tidak diragukan lagi, apakah itu posisi tubuh perang atau pertahanan pelindung es, Snow Wolf. Dibandingkan dengan monyet es, mereka ditingkatkan beberapa kali, bahkan lebih dari 10 kali. Jika Anda beralih ke zona lain, mungkin masalahnya tidak besar. Lagi pula posisi tempur serigala salju hanya lebih dari 50. Bahkan jika baju besi es mengembun, ketebalan dan kekuatannya pada akhirnya terbatas. Tapi di sini ia sudah menembus ke utara ekstrim, mencapai lingkaran Arktik. Suhu yang sangat rendah di sini dapat memperkuat pelindung es serigala salju. Buat kekuatan pertahanan serigala salju meningkat 10 kali lipat pada basis aslinya. Dalam hal pertahanan saja, armor es serigala salju di dekat lingkaran Arktik sudah cukup untuk dibandingkan dengan lebih dari 60 binatang di luar. Meskipun 100 serigala iblis itu tampan, semuanya memiliki lebih dari 70 bagian perang. Tetapi pada kenyataannya, posisi tempur mereka pada dasarnya tidak lebih dari 73. Karena itu, pada dasarnya mustahil untuk membunuh serigala salju. Armor es harus dihancurkan terlebih dahulu, dan kemudian tubuh serigala salju dapat langsung diserang dan dibunuh. Karena itu, hadapi musuh berikutnya. Zhu Hengyu dan partainya harus sepenuhnya siap. Kalau tidak, jika salah satu tidak baik, kerusakan dapat terjadi. Ini dekat lingkaran Arktik, jika ada perampingan di sini, tidak ada cara untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah perbaikan selama seminggu, Zhu Hengyu memimpin tim lagi dan secara formal menuju inti kutub utara. Menurut informasi dari Bingmo Heavy Industries, Istana Kekaisaran Xuanbing berada di ujung utara, wilayah inti Arktik. Dalam seminggu waktu pemotongan, Zhu Hengyu memanggil semua orang dan memulai sejumlah besar diskusi. Setelah diskusi dan penelitian akhirnya, Zhu Hengyu secara resmi membagi tim menjadi 10 tim. Alasan untuk membagi menjadi 10 tim adalah untuk mempertimbangkan efisiensi. 10 tim dapat diatur secara acak dari berbagai arah. Di antara 10 tim, Anda dapat mengatur jaringan baku tembak kapan saja untuk menjadikan panen lebih efisien. Selain itu, bahkan jika satu atau beberapa tim benar-benar dikepung, itu tidak akan terlalu merepotkan. Tetap berpegang pada tempatnya. Beberapa tim lain secara alami akan memberikan dukungan tembakan. Beberapa jaring api yang melintang di bawah rantai kain akan dengan cepat merobek semua musuh menjadi berkeping-keping. Dan ternyata, jika mengembun menjadi 1, atau 2 atau 3 tim. Begitu pasukan terjebak, itu terlalu banyak masalah. Meskipun pada akhirnya dapat melawan masa lalu, secara keseluruhan efisiensi panen 10 kali lebih rendah. Ketika Zhu Hengyu akhirnya mengumumkan akhir sisanya, 3 bulan telah berlalu sejak Zhu Hengyu melangkah ke ujung utara. Dalam 3 bulan, Zhu Hengyu memerintahkan 100 penembak serigala ajaib dan mencekik sepanjang jalan. Meskipun tidak ada statistik khusus yang telah dilakukan, rata-rata, jutaan monyet es dihilangkan setiap hari. Perlu disebutkan bahwa monyet es bukanlah bentuk kehidupan nyata. Itu hanya sprite yang lahir dari es dan salju. Meskipun ada jiwa, tidak ada manusia. Jumlahnya hampir tak ada habisnya. Secara umum, biksu iblis yang melakukan perjalanan ke utara ekstrim. Ketika menghadapi monyet es, mereka semua langsung memulai demonisasi, memadatkan tubuh perang iblis dan terbang. Monyet es ini tidak memiliki metode serangan jarak jauh, mereka juga tidak bisa terbang. Oleh karena itu, selama ia terbang, pada dasarnya ia dapat melompat melewati tanpa memperhatikan. Kalau tidak ada terlalu banyak monyet es ini, ia bahkan dapat digambarkan sebagai tanpa akhir dan tanpa akhir. Sebelum datang ke utara yang ekstrim, Zhu Hengyu tahu bahwa ada peri es raksasa di sini. Tapi untuk waktu yang lama, dia tidak pernah menyangka akan ada lebih banyak elf es di sini. Seperti nyamuk di padang rumput. Area acak mungkin berisi ratusan ribu area. Hanya dalam 1 bulan, Zhu Hengyu menyapu ratusan juta elf es. Meskipun elf es, jumlah kekuatan psionik yang disediakan itu bahkan tidak sebagus prajurit iblis dari ras kambing. Tetapi secara kualitatif, itu lebih baik daripada banyak. Di bawah 1+1-. Setiap perburuan peri es sama dengan berburu prajurit klan kambing. Dalam 3 bulan terakhir, setelah menyerap ratusan juta energi psionik, ular Shen Luo Yin karya Zhu Hengyu telah mengubah warna rambutnya menjadi hijau tua. Awalnya, Zhu Hengyu tidak terlalu peduli dengan warna rambut Yinlinger. Namun, ketika warna rambut Yinlinger menjadi benar-benar hijau gelap, dia semua senang. Setelah penyelidikan Zhu Hengyu, saya akhirnya menyadari betapa pentingnya warna rambut Yinlinger. Ular Shenroyin, dalam kondisi terlemah, warna rambutnya abu-abu dan merah.
Karena abu-abu terlalu kuat, maka sekilas pandang, rambut Yinlinger berwarna abu-abu. Hanya samar-samar, itu bersinar dengan kilau merah. Saat Yinlinger terus melahap energi psionik dan memperkuat tubuhnya, warna rambut Yinlinger secara bertahap akan berubah. Dari abu-abu merah ke abu-abu oranye, dan abu-abu kuning. Tetapi secara umum, pada kenyataannya, warna tubuh rambut Yinlinger selalu abu-abu. Hanya kilau pada rambut, warnanya sedikit berubah. Sampai sekarang, setelah terus-menerus membunuh ratusan juta elfes, setelah menelan banyak energi psionik yang sangat murni, rambut Yinlinger akhirnya berubah dari abu-abu menjadi hijau muda, hijau, dan kemudian hijau tua. Setelah Yinlinger menjelaskan, Zhu Hengyu akhirnya mengerti. Rambut Yinlinger sebenarnya bukan entitas nyata. Ini sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan Shenrou. Warna rambut Yinlinger mewakili kemurnian dan intensitas kekuatan spiritualnya. Ikuti urutan merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, putih. Setiap kali warna rambut Yinlinger berubah, kekuatannya akan meningkat. Mulai sekarang, warna rambut daging Yinlinger adalah hijau tua, sesuai dengan kelas 4 hijau. Jika Anda terus turun, warna rambut Yinlinger akan berangsur-angsur berubah dari hijau tua menjadi cian, kemudian biru, ungu. Batas ungu secara alami menjadi. Ketika mencapai batas, secara alami akan berubah putih. Karena itu, warna rambut Yinlinger mewakili tingkat kekuatannya. Sampai sekarang, kekuatan Yinlinger akhirnya telah mencapai tingkat hijau keempat. Sesuai dengan biarawan iblis, kekuatan Shenrou Yinlinger setara dengan 40 segmen tubuh iblis, pukulan yang biasa dari biksu iblis. Tentu saja, jika ini masalahnya, kekuatan Yinlinger terlalu lemah. Tetapi pada kenyataannya, fitur terbesar Yinlinger adalah bahwa ia dapat melampirkan kekuatan Shenrou ini pada serangan apapun untuk meningkatkan kekuatan destruktif serangan ini. Ketika naik ke cahaya suci 9 segmen, Yinlinger sendiri dapat meledakkan kekuatan destruktif ekaristi cahaya putih. Jika Zhu Hengyu juga naik ke ekaristi cahaya putih, kemudian setiap serangannya akan 2 kali lebih merusak dari ekaristi cahaya putih. Jika kemampuan Yinlinger adalah memberi biksu penghancuran ganda, itu akan terlalu lemah. Seharusnya bukan satu-satunya nama yang diteruskan. Bahkan, tidak ada batasan untuk promosi Yinlinger. Bahkan ekaristi cahaya putih bukanlah batasnya. Dan yang paling penting adalah, Yinlinger dapat meminjamkan kekuatannya kepada orang lain melalui penggunaan ular Shen Luo Yin. Paling-paling, Yinlinger dapat menyebarkan kekuatan Shenrou ke 108.000 salinan. Dengan kata lain, ketika penanaman datang ke cahaya kudus, Yinlinger dapat memungkinkan 108.000 orang untuk meledakkan kekuatan destruktif ekaristi cahaya putih. Betapa hal yang mengerikan ketika 100.000 tubuh suci cahaya putih menyerang pada saat yang sama. Tentu saja, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Shenrou Yinlinger menjadi ekaristi cahaya putih, itu benar-benar pertarungan. Bahkan Zhu Hengyu tidak tahu berapa lama. Namun, ada harapan, selalu baik. Setelah seminggu pemotongan, Zhu Hengyu dan rombongannya akan dipromosikan lagi. Tidak seperti terakhir kali. Selama undian ini, Zhu Hengyu tidak hanya membagi 100 penembak serigala ajaib menjadi 10 tim. Apalagi, untuk setiap tim, Zhu Hengyu memilih seorang kapten. 10 kapten akan mengambil komando penuh. Alasannya adalah Zhu Hengyu terpaksa membantu. Seiring kekuatan Zhu Hengyu berkembang, wilayahnya akan tumbuh semakin besar. Khususnya 10 tahun kemudian, ketika Zhu Hengyu menyerang seluruh perairan Pulau Sueyang. Akan ada sebanyak 36 pulau di bawah komandonya. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak hanya memiliki lebih banyak situs. Memiliki lebih banyak lawan dan musuh. Terutama pasukan klan iblis tidak akan pernah duduk dan menonton Zhu Hengyu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, masa depan Zhu Hengyu pasti akan menghadapi invasi ras iblis kapan saja. Tidak akan pernah ada satu medan perang. Mungkin beberapa, atau bahkan selusin. Karena itu, Zhu Hengyu harus dengan penuh semangat melatih para jenderalnya mulai sekarang. Beri mereka kemampuan untuk menjadi unik. Kalau tidak, 10 tahun kemudian. Suatu ketika pasukan iblis membuka banyak medan perang. Meskipun Zhu Hengyu memiliki pasukan yang tak terkalahkan, dia tidak memiliki jenderal sama sekali. Adapun mengapa perlu untuk melatih komandan klan serigala setan daripada jenderal dari klan domba iblis? Ini sebenarnya adalah hal yang sangat tidak berdaya. Bakat rasial dari klan setan domba terletak pada pengembangan dan konstruksi, dan dalam kehidupan masyarakat dan industri militer. Jika Anda bersikeras pada para biarawan dari klan domba iblis dan memerintahkan pasukan di medan perang, itu bukan tidak mungkin. Seperti pepatah lama, kawanan yang diperintahkan oleh singa dapat dengan mudah mengalahkan kawanan yang diperintahkan oleh domba. Meskipun kalimat ini mungkin tidak benar, Zhu Hengyu harus setuju dengan apa yang dikatakan pihak lain. Inilah masalahnya. Domba iblis memiliki temperamen yang ringan dan agresivitas yang sangat rendah. Menghadapi invasi klan iblis hanya membela secara membabi buta, tetapi tidak memiliki rasa serangan balik. Pemukulan pasif buta tidak pernah menjadi jalan keluar. Yang disebut, lama harus dilewatkan.
Tanpa pertahanan apapun, Anda selalu dapat bertahan melawan semua serangan oleh lawan Anda. Melihat kembali ke sapi setan. Meskipun karakter Demon Clan juga lembut dan lembut, tapi begitu mereka benar-benar membuat iblis-iblis marah, mereka akan memasuki kondisi gila. Di bawah kondisi gila, klan sapi setan akan sepenuhnya memasuki kondisi gila. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan kehidupan Anda sendiri, bahkan jika Anda tidak bisa mati bersamamu, Anda harus mencipratkan darah Anda. Bukannya klan iblis tidak menyerang klan iblis. Tapi klan sapi setan sangat gila. Dari awal hingga akhir, klan iblis belum ada di klan iblis, dan itu agak murah. Oleh karena itu, jelas tidak pantas untuk melatih komandan klan domba iblis. Mereka terlalu agresif. Dan karena Anda ingin memiliki sifat yang kuat, tentu saja lebih baik untuk melatih komandan klan serigala setan. Tidak ada ras lain, itu lebih makmur dari klan serigala ajaib. Di bawah pilihan Zhu Hengyu, 10 kapten dipilih dari ratusan pemimpin serigala iblis. 10 master klan serigala ajaib ini tidak hanya memiliki tubuh iblis tingkat sihir, tetapi juga memiliki kebijaksanaan super. Dan yang paling penting, mereka semua memiliki pengalaman ratusan ribu tahun dalam operasi militer. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, sebelum 10 serigala tampan ini tampan tanpa cacat, mereka pernah memerintahkan ribuan pasukan besar, dan mereka berada di wilayah ras iblis. Meskipun mereka belum pernah memegang jabatan serigala iblis, setan tampan. Tetapi sebagai jenderal garis depan, mereka benar-benar melakukannya selama ratusan ribu tahun. Pengalaman tempur dan pengalaman militernya yang sebenarnya terlalu kaya untuk menjadi. Karena itu, tanpa ragu-ragu, Zhu Hengyu membagi ratusan menjadi 10 tim. Setiap tim diperintahkan oleh komandan serigala. Selanjutnya, mereka masing-masing akan memerintahkan 9 prajurit. Dengan Zhu Hengyu sebagai intinya, berlayar bebas dalam jarak 100 mil. Setelah bertemu Ice Warcraft, mereka dapat melancarkan serangan kapan saja. Sekali dalam bahaya, mereka selalu dapat meminta bantuan. Zhu Hengyu bertanggung jawab atas penyesuaian keterpusatan. Melalui rantai jiwa Yinlinger, Zhu Hengyu dan 10 tukang serigala dapat menjaga komunikasi kapan saja. Karena itu, meski tim bubar, namun pemikiran semua orang masih terkait erat. Segera, 10 kapten, masing-masing memerintah 9 pemain, dengan cepat bubar. Di bawah pengawasan ketat Zhu Hengyu dan Fang Fang, mereka semua menghilang ke padang salju putih. Menonton 10 tim pergi dengan cepat. Fang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ini, kamu tidak khawatir, apakah akan ada kecelakaan? Mendengar gigi beracun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Dia mengerti arti taring. Anda tahu, jika ke-10 kapten memerintah dengan tidak tepat, yang buruk akan membawa tim ke ambang kehancuran. Setelah sedikit penyelamatan, Zhu Hengyu akan kehilangan seluruh tim dalam sekejap. Melihat ekspresi Duya yang cemas, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, aku tahu, karena kamu telah mengalahkan sekali, kamu tidak memiliki cukup kepercayaan pada mereka, bukan? Fang Dao berkata, ya, jenderal yang kalah tidak akan cukup berani. Meskipun 10 kapten ini semuanya generasi bergengsi. Tapi ternyata mereka semua kalah pada akhirnya. Fakta-fakta sudah cukup untuk membuktikan bahwa jika jenderal-jenderal itu berada di tangan mereka, hasilnya mungkin sangat buruk. Mendengar kata-kata Zhu Fang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Meskipun banyak hal yang diketahui Zhu Hengyu, dia tidak pernah bisa mengatakannya. Apakah ke-10 kapten ini dipilih secara acak? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi melalui Yinlinger, Zhu Hengyu tahu segalanya tentang pengalaman dan pertemuan semua orang. 10 kapten yang dipilih pasti adalah komandan terbaik dari klan serigala setan dalam 10 juta tahun terakhir. 10 veteran serigala ajaib ini telah memerintahkan 30.000 pasukan. Selain itu, waktu yang mereka habiskan untuk memimpin pasukan mereka adalah ratusan ribu tahun. Dalam ratusan ribu tahun ini, mereka telah mengalami jutaan pertempuran. Dari perspektif taring, 10 serigala ini telah dikalahkan, dan berkali-kali, bahkan ratusan kali. Namun, dalam pandangan Zhu Hengyu, mereka tidak pernah gagal. Bagi Zhu Hengyu, kekalahan sebenarnya bukan untuk kehilangan kota dan tanah, tetapi untuk menghancurkan kekuatan hidup. Sederhananya, jika panglima mereka sudah mati, itu dianggap gagal. Zhu Hengyu percaya pada, jika Anda kehilangan tanah Anda, semua orang akan kehilangan tanah itu. Jika orang kehilangan tanahnya, semua orang akan selamat. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh. Jika pulau tanduk domba hilang, bahkan pulau ajaib domba luar juga hilang. Tapi 200.000 pasukannya masih ada di sana, jadi dia bisa melawan kapan saja. Tetapi begitu 200.000 pasukan hilang, apa gunanya berpikir bahwa Gietoran masih ada? Yang disebut meninggalkan Qingshan tanpa khawatir atau kayu bakar. Selama tentara ada di tangan, tidak ada yang berani meremehkan Zhu Hengyu. Selama pasukan ada di tangan, Zhu Hengyu selalu memiliki modal untuk diserahkan. Tapi begitu tentara hilang, bahkan jika dia diberikan 10.000 pulau, apa gunanya itu? Ambil 10 kapten yang dipilih oleh Zhu Hengyu kali ini sebagai contoh. Meskipun mereka telah kehilangan 10 juta kali, namun kekalahan mereka, dalam pandangan Zhu Hengyu, hanyalah retret yang strategis.
Meskipun mereka kalah, meskipun mereka kehilangan kota dan tanah, vitalitas mereka lebih baik dipertahankan. Setiap kali dikalahkan tanpa kekacauan, dikalahkan tanpa cedera. Dalam pandangan Departemen Militer Serigala Iblis, bahkan kemenangan yang menang jelas lebih baik daripada kekalahan. Jika itu hanya olahraga, atau permainan. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Tidak peduli seberapa buruk kemenangannya, itu pasti 100 kali lebih kuat daripada kegagalan. Tetapi jika itu adalah perang nyata, kemenangan belum tentu lebih baik dari kekalahan. Setelah menyalakan semua kekuatan hidup, bagaimana jika bahkan kemenangan? Kemenangan di medan perang lokal sangat sulit untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Karena itu, menurut pendapat Zhu Hengyu, retret yang strategis bukanlah kegagalan. Kegagalan yang sesungguhnya bukanlah hilangnya kota dan tanah. Kegagalan yang sesungguhnya adalah hilangnya kekuatan untuk menjaga kota dan tanah. 10 kapten yang dipilih semuanya jenius dari tipe ini. 10 tahun kemudian, pertempuran antara Zhu Hengyu dan klan iblis didasarkan pada memastikan vitalitas. Zhu Hengyu benar-benar dapat diterima untuk sementara kehilangan pulau. Jika tim benar-benar dinonaktifkan untuk mempertahankan pulau, Zhu Hengyu toh tidak bisa menerimanya. Zhu Hengyu hanya memiliki 200.000 pasukan. Setelah mati, hilang. Meskipun dapat dikatakan bahwa rekrut baru dapat direkrut kapan saja, Zhu Hengyu tidak memiliki tempat untuk merekrut tentara lebih dari 60 segmen. Sebaliknya, klan iblis, selama ratusan juta tahun, latar belakang mereka terlalu besar. Bahkan jika sejuta pasukan lawan dijabarkan, mereka dapat memobilisasi jutaan pasukan lagi. Bahkan jika semua pasukan yang ada habis, tentara klan iblis juga dapat dengan cepat melatih jenderal prajurit iblis-iblis baru, dan sekali lagi menekan garis depan. Dengan hanya satu orang, Zhu Hengyu tidak dapat bersaing dengan seluruh klan iblis dalam hal apapun. Karena itu, Zhu Hengyu tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian dari satu kota dan satu tempat. Bahkan jika Anda ingin menang, itu harus pada premis bahwa tidak ada banyak kerusakan pada kekuatan hidup. Kalau tidak, Zhu Hengyu lebih suka tidak memenangkan kemenangan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun untuk klan Serigala Setan, 10 serigala ini tampan, mereka telah mengalahkan 10 juta pertempuran. Tidak ada gunanya bagi jenderal serigala biasa. Di tangan mereka, mereka telah kehilangan banyak kota dan tanah. Pasukan lokal sedikit lebih kuat, dan mereka melarikan diri dengan takut-takut. Dalam pandangan klan serigala iblis, kehidupan serakah dan takut akan kematian, malu-malu seperti tikus, tidak layak tampan. Namun, dari perspektif Zhu Hengyu, ke-10 prajurit ini di bawah komando serigala memiliki sedikit korban. Menang berarti menang. Jika Anda tidak bisa menang, Anda lebih baik. Filosofi pertempuran ini bertepatan dengan Zhu Hengyu. Apakah Zhu Hengyu juga tidak konseling? Faktanya, latar belakang Zhu Hengyu terlalu dangkal. Dia tidak mampu menyakiti. Bukan hanya Zhu Hengyu, tetapi siapapun yang mencoba melawan keluarga dengan kekuatan satu orang harus demikian. Bahkan jika latar belakang Zhu Hengyu lebih kuat, bisakah masih lebih kuat dari seluruh klan iblis? Karena itu, dalam pandangan Zhu Hengyu, ke-10 serigala pengecut ini, serakah untuk hidup dan mati, adalah yang paling cocok untuknya, hampir disesuaikan untuknya. Zhu Hengyu, yang tidak membutuhkannya dan berani membunuh prajurit seperti itu yang benar-benar memiliki 100 pertempuran dalam arti sebenarnya, tetapi tentaranya mati dan terluka. 10 serigala ini tampan. Menggunakan ketakutan sebagai tikus, menggambarkannya sebagai serakah dan takut mati, sama sekali tidak ada masalah. Ini memang berlaku untuk karakteristik pertempuran mereka. Namun, jika cara lain mengatakannya, malu-malu-malu, kenapa tidak hati-hati? Keserakahan untuk hidup dan takut akan kematian, bukankah ia melakukan segala yang mungkin untuk menjaga vitalitas ketika segala sesuatu tidak mungkin? Cara jenderal tidak bisa dilihat dan dipertimbangkan dari perspektif orang biasa. Untuk orang biasa, memalukan untuk berlari jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi di militer, apa yang bisa Anda tunggu jika Anda tidak bisa mengalahkan orang? Apakah itu menunggu untuk dimusnahkan? Karena itu, pilihan Zhu Hengyu untuk 10 serigala tampan ini jelas bukan pilihan acak. Mereka pastinya pengawal setan, komandan terbaik. Setelah tur kutub utara ini berakhir, 10 serigala ini tampan dan masing-masing akan memerintahkan 3.000 penjaga iblis. 9 pemain yang sekarang mereka layani adalah letnan mereka. Oleh karena itu, untuk kebutuhan strategis masa depan, mulai sekarang, Zhu Hengyu harus dengan penuh semangat melatih komandan pengawal surgawi. Adapun Barbarian Lux, Vajra Shield, dan Bear Warrior, ketiga tim ini tidak perlu Zhu Hengyu khawatir. Anda tahu, ketiga tim ini semuanya dibentuk dan ditangkap oleh Zhu Hengyu. Meskipun jumlah 3 legiun utama juga lebih dari 30.000. Tapi setan tampan mereka, serta jenderal iblis di semua tingkatan, sudah tersedia. Zhu Hengyu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup simpan sistem asli pihak lain, yang cukup. Bagaimanapun, ketiga legiun ini telah ada selama ribuan tahun. Di antara semua tingkatan jenderal iblis, mereka sudah terbiasa bekerja sama satu sama lain. Jika Anda berubah terburu-buru, itu akan menyebabkan kebingungan.
Hanya 30.000 pengawal iblis yang perlu ditata ulang. Selain itu, untuk Zhu Hengyu, 30.000 pelindung setan surgawi ini adalah kekuatan intinya. Ingin bersaing untuk menguasai perairan Pulau Sueyang, Zhu Hengyu hanya bisa mengandalkan 30.000 Demon Guard. Tentara lainnya lebih banyak membantu. Menyaksikan 10 tim pergi dengan cepat, Zhu Hengyu tidak bisa menahan napas. 10 pengalaman serigala tampan yang hebat ini semua dipelajari oleh Yin Linger melalui ular Shen Luo Yin. Karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk menjelaskan taringnya. Kalau tidak begitu Fang Fang tahu ini, saya takut akan sulit untuk tidur dan makan. Toh, di dalam lautan taring, bisa ada 9 sero ular. Rahasianya tidak bisa disembunyikan di depan Yin Linger. Setelah mengirim 10 tim, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Fang Fang. Dengan sedikit senyum, Zhu Hengyu berkata, "Oke, selanjutnya, ayo pergi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Fang mengangguk dengan keras. Selanjutnya, keduanya bergegas ke arah lapangan salju berdampingan. Selanjutnya, mereka secara resmi akan melangkah ke utara yang ekstrim, lapangan salju Arktik. Jalan terus. Ada keheningan di ladang salju di sekitarnya. Belum lagi monster salju, bahkan seekor binatang kecil yang tidak berbahaya tidak bisa melihatnya. Dalam seperempat jam berjalan, sebuah tembakan keras terdengar tiba-tiba. Bunyi bip aneh dari senapan mesin rune benar-benar memecah ketenangan di sekitar. Setelah melirik Duya, Zhu Hengyu dan Duya berlari ke arah suara pada saat yang sama. Berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu dan Fang Fang segera mencapai medan perang terdekat. Saya melihat satu tempat di atas Snow Ridge, 10 penembak serigala ajaib, setengah berjongkok di atas Snow Ridge. Di lereng di bawah punggung salju, ribuan serigala salju dengan panik menyerang 10 penembak serigala ajaib. Serigala salju ini panjangnya sekitar 2 meter dan memiliki ketinggian 1,6 meter atau 7. Dari kejauhan itu terlihat seperti anak sapi. Tidak hanya dia kuat, dia juga sangat kuat. Antara berlari, sangat kuat dan cepat. Deru berirama dari senapan mesin rune. Hulu ledak berbentuk rune bersiul di udara dan membanting tubuh serigala iblis dengan keras. Masuk akal, serigala-serigala salju ini pasti telah terkoyak di hadapan habisnya hulu ledak. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Terlepas dari ketajamannya, hulu ledak rahasia itu cepat, akurat, dan kejam. Tapi pengeboman pada tubuh serigala salju ini, tetapi hanya menerbangkan potongan-potongan seputih salju putih. Serigala salju yang diserang, meskipun disapu oleh peluru yang kuat. Namun segera, mereka berjuang untuk bangkit dan terus menyerang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pertahanan serigala salju ini sebenarnya bersifat umum. Tidak peduli seberapa sombongnya itu, tidak mungkin rune bulet akan diblokir. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, serigala salju ini memiliki rambut tebal dan panjang di permukaan tubuh mereka. Di atas rambut-rambut itu, ada embun beku putih. Rambut beku-beku menutupi permukaan tubuh seperti jeruji besi. Borneol yang diterbangkan senapan mesin rune sebenarnya adalah rambut beku serigala salju. Akhirnya, di bawah arloji Zhu Hengyu. Setelah menderita puluhan serangan berturut-turut, pertahanan frontal serigala salju akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Kehilangan perlindungan Frost Warframe, serigala-serigala salju itu secara alami tidak dapat menahan dampak peluru rune. Dalam sekejap tubuh serigala salju itu terkoyak oleh senapan mesin rune. Alis mengerutkan kening di medan perang di bawah, Zhu Hengyu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pertahanan serigala salju ini sangat menjerit harapan Zhu Hengyu. Ini hanya serigala salju dengan lebih dari 50 segmen. Jika Anda terus masuk ke dalam lingkaran Arktik, Anda akan menemukan macan tutul salju 60 segmen, macan salju 70 segmen, singa salju, beruang es 80 segmen, dan beruang kutub utara 90 segmen. Sekarang sepertinya, jika serigala salju begitu sulit, maka seberapa dalamkah macan tutul salju, singa salju, dan beruang es? Dengan rasa takut, Zhu Hengyu tidak berani membiarkan penembak serigala ajaib dengan mudah mengambil risiko. Meskipun penembak serigala ajaib ini semua memiliki kekuatan dunia sihir yang tampan, dalam lingkaran Arktik ini, sihir tampan sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan jika iblis datang sendiri, di bawah perawatan umum, atau jika Anda beruntung, Anda akan jatuh. Meskipun Zhu Hengyu pada awalnya membangun pengaruhnya, ada terlalu sedikit orang yang tersedia baginya. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak bisa kalah. Namun, perlindungan buta jelas tidak tepat. Tanpa pelatihan angin, es, salju dan hujan, para penyihir ini tidak bisa berolahraga dan tidak bisa tumbuh cepat. Shen Yin berulang kali, Zhu Hengyu membuat keputusan. Selanjutnya, dia akan menjelajahi jalan dengan taring di depan. Dari keluarga Qin, Zhu Hengyu telah memperoleh lokasi umum Istana Kaisar Setan Xuanbing. Sekarang Anda hanya perlu terburu-buru. Medan perang yang runtuh sangat luas. Bahkan jika garis lurus bergerak dengan kecepatan penuh menuju posisi istana itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk mencapai target. Jika Anda hanya berjalan sepanjang jalan dan berjalan dengan kaki Anda, setidaknya, dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai istana.
Pada saat itu, Kaisar Iblis Xuanbing bepergian ke sana kemari dari Raja Singa Salju sebagai gunung. Namun meski begitu, butuh 1 bulan untuk melintasi lapangan salju yang luas. Zhu Hengyu dan Fang Fang berada di garis depan. Cara terbaik untuk mengatasi bahaya dengan mendeteksi bahaya pada rute di muka. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu menjelaskan 10 regu klan serigala ajaib dan terus maju di belakang. Zhu Hengyu, bersama dengan Fang Fang, menjelajahi masa lalu ke arah depan dengan kecepatan penuh. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Fang Fang membagi 8 poin dan membuka jalan di depan. Dewa Zhu Hengyu dan Fang Fang mengikutinya sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, avatar Fang Fang terus menjelajahi beberapa sarang serigala salju. Setelah menemukan Snow Wolf Lair, avatar Fang Fang tidak akan terjerat dengan itu. Sebaliknya, demonisasi dihidupkan secara instan, dan sayap iblis terkondensasi, terbang di udara, langsung menyingkirkan serigala-serigala salju itu, dan terus menyelidiki ke depan. Zhu Hengyu maupun Fang Fang tidak akan berurusan dengan serigala salju ini. Lagi pula, ada terlalu banyak serigala salju. Jika semua serigala salju di setiap sarang dicekik dan kemudian pergi, tim di belakang penembak serigala ajaib mungkin menyusul. Oleh karena itu, Zhu Hengyu menandai posisi serigala salju untuk 10 tim serigala ajaib melalui rantai jiwa. Zhu Hengyu dan Fang Fang melanjutkan. Dan tepat di belakang Zhu Hengyu dan Fang Fang, 10 regu serigala ajaib menuai gila. Meskipun, peluru rune dari pasukan serigala sihir tampaknya sulit untuk menembus baju besi es serigala salju. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak sesulit yang Anda pikirkan. Ambil penembak serigala ajaib ini yang telah mengalami jutaan pertempuran. Dalam 1000 km, jika Anda menembak mata Anda tidak akan pernah menyentuh hidung Anda. Bagi mereka tidak perlu diragukan keakuratan pemotretan. Dalam jutaan pertempuran terakhir, mereka menembakkan 10 juta panah di setiap pertempuran. Jika ini tidak akurat, itu akan luar biasa. Ratusan penembak serigala ajaib ini bisa menembakkan panah yang lebih tipis dari jarum sulaman. Ribuan meter terpisah, tembak anak panah dari jarum-jarum sulaman. Dan semua ini hanya masalah melakukan hal-hal secara acak tidak layak disebut. Untuk target statis, mereka tidak boleh ketinggalan. Hanya target yang bergerak tidak teratur yang tidak terlalu sulit. Ketika saya pertama kali berhadapan dengan serigala salju, penembak serigala ajaib masih meremehkan serigala salju itu. Saya pikir mereka seperti serigala iblis dan binatang buas biasa. Karena tidak kuat, maka peluru rune acak ditembakkan, dan secara alami akan membunuh dalam hitungan detik. Sayangnya, penilaian mereka salah. Pertahanan serigala salju ini sebenarnya hanya rata-rata. Tapi baju besi beku mereka terlalu agresif. Peluru rune tertembak di atasnya, dan mereka tidak bisa menembus lapisan armor es itu sama sekali. Namun, ini tidak sulit untuk veteran-veteran ini. Itu benar, ratusan serigala iblis ini tampan, tetapi mereka bukan veteran yang telah melalui pertempuran. Mereka adalah veteran, bahkan veteran. Jika bukan karena cacat, Anda tidak bisa pergi ke medan perang lagi. Paling tidak mereka akan menjadi setan yang ganteng. Meskipun karena berbagai alasan, senapan mesin rune ini terlihat sangat biasa dan cukup biasa. Tapi ketahuilah bahwa senapan mesin rune saat ini, tetapi Zhu Hengyu mewarisi pengetahuan tentang senjata pemurnian, menyempurnakan senjata sihir. Apa itu senjata ajaib? Pimpin, artefak ini disingkat. Senapan mesin rune dengan jangkauan maksimum hingga 10.000 meter jelas bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Apalagi bila disandingkan dengan sihir bisa membunuh. Kengeriannya masih jauh dari terungkap. Sulit dijaga. Kembali ke buku. Hanya 1/4 jam setelah Zhu Hengyu pergi. Setelah ringkasan yang berkesinambungan, 10 regu serigala ajaib telah menyimpulkan taktik khusus. Setelah menyimpulkan, meskipun serigala salju ditutupi dengan paku beku di sekitar. Namun, tidak ada penutup di mata serigala salju. Selama Anda membidik mata dan menembak serigala salju, Anda bisa langsung meluncurkan peluru rune ke otak serigala salju. Dengan cara ini, hanya 1 peluru rune diperlukan untuk membunuhnya. Setelah menguji, metode ini praktis. Bahkan jika serigala salju dapat menutup matanya, posisi mata mereka tetap sama. Kelopak mata yang rapuh tidak dapat memblokir peluru rune yang tajam. Setelah menemukan kelemahan serigala salju, segala sesuatu yang mengikuti secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam waktu singkat, penembak serigala sakti dapat menembakkan 9 peluru rune. Setiap peluru rune secara akurat mengenai mata serigala iblis, membunuhnya secara instan. Dengan cara ini, 10 penembak serigala ajaib per tim dapat menembak ratusan serigala salju dalam satu napas. Bahkan jika ada ribuan serigala salju di wajah, mereka tidak takut sama sekali. Namun, perlu disebutkan bahwa, bagi serigala salju, penembak serigala ajaib tidak bisa seperti monyet es. Peluru rahasia dapat menembus lebih dari 10 monyet es berturut-turut. Jika Anda ingin menembak Snow Wolf, Anda hanya bisa membidik mata Anda. Dan setiap peluru hanya bisa menghancurkan 1 serigala salju. Karena itu, kecepatan membunuh secara instan berkurang 10 kali lipat.
Untungnya, jumlah serigala salju jauh lebih rendah daripada monyet es peri es. Oleh karena itu, penembak serigala ajaib berlari dengan cepat sambil menjaga jarak dari serigala salju. Di samping, dia terus menembak gila ke arah serigala salju. Selama puluhan napas, satu tim yang terdiri dari ribuan serigala salju dicekik. Pada saat bersamaan, kekuatan Shenluo Zhu Hengyu dan kekuatan api penyucian juga dalam jejak meningkat dengan kecepatan yang masuk akal. Meskipun serigala salju ini lebih dari 10 kali lebih kecil dari monyet es, mereka bahkan puluhan kali. Tetapi kekuatan psionik yang diberikannya tidak hanya lebih murni, tetapi juga lebih banyak jumlahnya. Energi psionik yang disediakan oleh serigala salju sebanding dengan energi psionik yang disediakan oleh ratusan monyet es. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu menyampaikan pesan kepada Su Ziyun melalui rantai jiwanya. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Su Ziyun memerintahkan 30.000 pengawal iblis dan pergi ke lapisan es Arktik dengan kapal perang emas hitam. Di ladang es yang ribuan mil jauhnya, berburu peri-peri es itu, monyet-monyet es. Sedangkan untuk Sui Yuan, tidak diperbolehkan masuk. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Su Ziyun tidak segera berangkat. Bagaimanapun, kapal perang emas hitam masih di sisi Ice Demon Heavy Industry, dan dimodifikasi sesuai dengan naskah Zhu Hengyu. Diperlukan beberapa bulan sebelum konversi dapat diselesaikan. Hingga lebih dari 3 bulan kemudian, setelah modifikasi kapal perang emas hitam, Su Ziyun memerintahkan 30.000 Demon Guard mengendarai kapal perang emas hitam, dan melaju menuju lapisan es kutub utara. Selanjutnya, mereka dengan panik akan memburu elf-elf es itu di ladang es kutub utara untuk memburu kekuatan besar Shenrou dan kekuatan api penyucian. Belum lagi Su Ziyun, dan soal 30.000 Heavenly Demon Guard. Di sisi ini, antara Zhu Hengyu dan Fang Fang melompat jauh. Dalam perjalanan ke depan, semua sarang serigala salju ditandai. Di antara mereka, Fang Ya dan 8 avatarnya bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan di depan. Zhu Hengyu, sambil bergerak maju, memberikan informasi yang terdeteksi oleh taring kepada para kapten dari 10 regu serigala ajaib. Di sini disebutkan Yinlinger. Selama waktu ini, Yinlinger tidak keluar. Sebagai gantinya, duduklah di aula utama pagoda api penyucian lantai 18. Terus meringkas dan memilah berita yang dilaporkan oleh Fang Fang. Setelah berdiskusi dengan Zhu Hengyu, diberikan kepada 10 kapten. Hari ini, Yinlinger tidak bisa menangani terlalu banyak hal pada saat bersamaan. Karena itu, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya, jadi dia secara pribadi memperbaiki peta hantu. Yang disebut peta hantu adalah gambar 3 dimensi yang dibentuk oleh kondensasi cahaya dan bayangan. Di atas gambar, pemandangan dan lanskap di lapangan salju di sekitarnya dicat. Peta hantu ini, Zhu Hengyu dikirim melalui rantai jiwa ke laut pengetahuan 10 kapten. Pada peta hantu, Zhu Hengyu secara akurat menggambarkan semua bentuk lahan di sekitarnya. Di mana gunung salju, di mana bubungan salju, di mana parit salju, di mana bubungan salju. Semua topografi dan bentuk lahan dijelaskan secara akurat. Selain itu, pada peta hantu, Zhu Hengyu juga secara akurat menandai lokasi sarang serigala salju dan jumlah spesifik serigala salju di sarang. 10 kapten pemanah serigala ajaib dapat menemukan sarang serigala salju selama mereka mengikuti gambar. Dan temukan lokasi yang tepat, medan yang tepat, cekik semua serigala salju. Berlari terus, Zhu Hengyu dan Fang Fang sangat cepat. Hanya dalam 1 bulan, itu pergi jauh ke tanah bersalju. Sejauh ini, apa yang muncul sebelumnya bukan lagi serigala salju. Dari sini, nampak lagi bahwa itu sudah menjadi macan tutul salju dengan lebih dari 60 setan. Snow Leopard jauh lebih kuat dari Snow Wolf. Dan yang paling penting adalah Snow Leopard tidak hanya pandai menyelinap, tetapi kecepatannya hampir ekstrim. Macan tutul salju putih suka bersandar pada salju dan mendekati target dengan diam-diam. Begitu dekat dengan tanah 10 meter di samping satu sama lain, macan tutul salju itu akan melompat keluar dari salju secara instan. Dalam sekejap mata, macan tutul salju akan melintasi jarak 10 meter dan meluncurkan serangan paling kuat pada target. Untungnya, macan tutul salju milik pembunuh. Mereka tidak suka sentuhan kelompok. Pada dasarnya, setiap kali muncul, hanya satu macan tutul salju yang akan muncul. Karena itu, walaupun tubuh tempur macan tutul salju hanya lebih dari 60 segmen, macan tutul salju diakui sebagai makhluk paling berbahaya di ladang salju. Yang disebut, senjata terbuka itu mudah disembunyikan, panah gelap sulit dicegah. Jika menghadap ke atas, macan tutul salju ini sebenarnya tidak mengerikan sama sekali. Dengan kekuatan Zhu Hengyu dan Fang Fang, Anda dapat dengan mudah menekan. Tapi macan tutul salju ini benar-benar aneh di ladang salju ini. Macan tutul salju menyelinap di bawah salju ketika mendekati target mereka. Dengan mata telanjang, sama sekali tidak mungkin mendeteksi jejak macan tutul salju. Macan tutul salju akan menyerang hanya ketika menyelinap di bawah salju hingga 10 meter di dekat target. Dengan kekuatan ledakan super yang tak tertandingi dari dunia biologis, Snow Leopard hanya membutuhkan 1/10 waktu dari meluncurkan serangan hingga mengakhirinya.
Bahkan tanpa berkedip, Snow Leopard telah menyelesaikan serangan. Snow Leopard tidak hanya memiliki kecepatan serangan yang cepat, tetapi juga ahli dalam serangan biaya. Pada puncaknya, macan tutul salju dapat menumpuk 9 kali energinya sendiri dan meledak dengan pukulan fatal. Zhu Hengyu secara pribadi mengujinya. Pukulan mematikan Snow Leopard, kekuatannya telah melampaui kekuatan destruktif dari sihir yang tampan. Kelemahan Snow Leopard tidak terletak pada daya rusaknya yang lemah, tetapi pada ukurannya yang kecil dan pertahanannya yang lemah. Dalam hal serangan saja, kekuatan destruktif Snow Leopard tidak kalah dengan Snow Lion dan Snow Tiger yang diakui oleh semua. Tapi tahu, meskipun kekuatan Snow Lion dan Snow Tiger kuat, mereka tidak akan menyelinap. Setelah Snow Lion dan Snow Tiger muncul, mereka semua tegak dan terlihat dengan mata telanjang. Karena itu, sebaliknya, macan tutul salju adalah makhluk paling menakutkan di lapangan salju. Tapi bagi Zhu Hengyu, penyelundupan macan tutul salju ini tidak ada artinya sama sekali. Dengan afinitas kekuatan sihir yang tak terbatas, Zhu Hengyu terlalu sensitif terhadap fluktuasi energi sihir. Sebelum macan tutul salju menyelinap di depannya, itu akan ditemukan oleh Zhu Hengyu. Selain itu, sebelum macan tutul salju meluncurkan serangan, itu akan dikenakan biaya untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa Zhu Hengyu tidak merasakan gelombang energi sihir yang begitu kuat bahkan jika tertutup salju? Karena itu, kapanpun macan tutul salju menerobos salju dan menyerang Zhu Hengyu, Zhu Hengyu akan selalu menembak penjara Shenrou dan memperbaiki macan tutul salju di tempatnya. Hal berikutnya, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.